Kenapa kita mau adakan technical meeting jauh sebelum pelaksanaan? Kenapa kita mau adakan technical meeting jauh sebelum pelaksanaan? Berkas-berkas itu dibundel, kemudian ada soft kopinya dalam bentuk PDF. Jadi yang di scan ini aslinya ya, KTP-nya yang asli, KK-nya asli, akte kelahirannya asli, ijazahnya asli, semua di scan. Jangan fotokopinya yang di scan Pak. Pendaftaran dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan 12 Maret 2001 pada hari dan jam kerja di Sekretariat Panitra pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polmandan. Kenapa kita mau adakan technical meeting jauh sebelum pelaksanaan? Karena pengalaman kemarin dari panitia yang ada bahwa ketika kita mau mendapatkan jadwal cepat, ketika kafilah ingin mendapatkan jadwal cepat, maka tentu kafilah kecamatan juga harus cepat menyetor dokumen administrasi dan jenis lomba yang akan diikuti. Kapan ini terlambat, maka tentu akan berimplikasi pada terlambatnya jadwal yang keluar. Dari kesepakatan kemarin yang kami sampaikan bahwa tanggal 1 insya Allah sampai tanggal 12 itu adalah masa pendaftaran. Jadi ada waktu sekitar kerja panitia sekitar 3 hari 4 hari, sehingga mungkin bisa secepatnya jadwal itu keluar. Karena kita perlu meramu ini, meramunya panitia itu bukan cuma meramu jadwal, tapi meramu tempat, meramu dewan hakim yang akan ke sana, meramu peserta yang akan tampil. Nah, jadi pada hari ini ada beberapa ketentuan pokok yang perlu disepakati, dan insya Allah kami memperkenannya Ketua Koordinator Panitra untuk memberikan penjelasan terkait masalah ketentuan pokok peserta STQ, hadis dan MKK. Kepada Bapak Koordinator Panitra kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Bapak Koordinator Kementerian Agama Kabupaten Polmandan, yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, yang kami hormati Bapak para Kepala KUA Kabupaten Polmandan beserta ofisial yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, insyaallah kita akan membahas beberapa ketentuan peserta, baik itu pada STQ H maupun MK. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya, ini ketentuan ini saya rasa bapak-bapak semua sudah paham ya terkait dengan ketentuan-ketentuan peserta, tetapi baiklah kami akan memberikan penjelasan umum saja. Nanti setelah ini kita akan mengadakan tanya jawab terkait dengan ketentuan yang kita perlu sepakati. Yang pertama perlu kami informasikan bahwa sebagaimana juga diinformasikan oleh Kepala Kantor dan Kepala Seksi, bahwa tahun ini itu ada penambahan cabang di STQ, yaitu cabang Musabaqah Hadis Nabi, sehingga bukan hanya STQ tapi sudah ada hanya STQ H. Jadi sudah ada 4 cabang yang dilombakan pada STQ H ini. Yang pertama cabang Tilawatil Quran, cabang Hifzil Quran, Tafsir Quran, dan Hadis Nabi. Keempat cabang inilah dari sisi peserta terkait dengan
ketentuan umur saya rasa bisa kita lihat. Yang jelasnya ada kolom yang menjadi dasar perhitungan kita untuk umur peserta semua, ya. Yang kolom terakhir ini yang perlu diperhatikan. Ketika misalkan tilawatil Quran golongan anak-anak itu tidak diperbolehkan menjadi peserta apabila di bawah 1 Juli 2006. Itu saja menjadi standar. Jadi kalau 30 Juni 2006 berarti itu tidak bisa ya? Bisa ya? Tidak bisa. 30 Juni 2006 itu tidak bisa, kan? Nah itu tidak boleh. Berarti kalau di atas 2 Juli, 1 Juli, 2 Juli 2006 sampai 2020 misalkan, itu bisa. Ya, itu saja kuncinya. Dan ini penting harus kita pahami karena pengalaman tahun-tahun kemarin itu masih ada salah perhitungan terkait dengan itu. Pokoknya kalau kita sudah merekrut peserta di bawah 1 Juli 2006 untuk anak-anak berarti tidak boleh. Kalau di atas diboleh. Itu saja kuncinya. Dari beberapa item yang sudah dibagikan saya rasa ini jelas ya. Ini jelas dan ini perlu diperhatikan bagi para kepala KAWA dan ofisial ketika merekrut calon pesertanya di setiap kecamatan. Yang kedua terkait dengan dokumen-dokumen peserta. Ini untuk seleksi tilawatil Quran dan hadis Nabi. Jadi sebagaimana tahun kemarin ya, itu tetap berlaku, yaitu adanya surat mandat dari Ketua Umum LPT Kecamatan, kemudian ada surat keterangan domisili dari desa yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lurah dan diketahui oleh camat setempat. Berikutnya fotokopi KTP ya, yang telah wajib memiliki NIK yang asli. Ya, NIK-nya yang asli dari Dukcapil dan bersesuaian dengan tanggal lahir peserta serta telah dilegalisir. Nah ini serta telah dilegalisir oleh Dukcapil karena tahun kemarin itu masih ada dokumen yang belum dilegalisir oleh Dukcapil. Ini penting harus kita perhatikan. Kemudian KK pun begitu ya, harus dilegalisir oleh Dukcapil, begitupun akta kelahiran. Jadi semua fotokopinya harus dilegalisir oleh Dukcapil. Fotokopi ijazah terakhir juga pun harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini yang perlu kami mungkin kita diskusikan, pejabat berwenang bagaimana ini maksudnya. Kalau sekiranya ini dan itu kan biasa ada dari luar, jasanya dari luar, bagaimana legalisir pejabat yang berwenang itu. Kemudian fotokopi pas foto kurang 4x6 latar warna merah marun sebanyak 4 lembar. Ini poin terakhir yang sangat penting juga karena ini biasa terabaikan oleh ofisial. Berkas-berkas itu ya dibundel ya, berkas-berkas itu dibundel. Kemudian ada soft copy-nya dalam bentuk PDF. Jadi yang di-scan ini aslinya ya, KTP-nya yang asli, KK-nya asli, akte kelahirannya asli, ijazahnya asli, semua di-scan. Jangan fotokopinya yang di-scan, Pak. Ada yang fotokopinya di-scan. Jadi yang kami maksud ini soft copy-nya dalam bentuk PDF ini, semua dokumen ini asli semua. Yang di-scan, jangan fotokopinya yang di-scan, Pak ya. Ya, jangan di-scan fotokopinya. Sederhana sekali ini ketentuan ya. Untuk STQH ini peserta hadis juga berlaku ini. Ya, berlaku peserta musabaqah hadis Nabi. Kalau MTK ya, kalau MTK ini ada tambahan ini MTK sesungguhnya di samping itu tadi ya, yang ada pada poin yang mana ini yang
tiga empat ini. Itu saya tambahannya. Peserta yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Barat namun sedang mengikuti pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar diperbolehkan menjadi peserta dengan persyaratan yang bersangkutan adalah santri, murid atau siswa ya yang ada di Polewali Mandar, dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan pondok pesantren atau ke kepala madrasahnya atau kepala sekolahnya. Ya, itu. Yang keempat, peserta yang merupakan warga Kabupaten Polewali Mandar namun sedang mengikuti pendidikan di luar Kabupaten Polewali Mandar, maka diperbolehkan menjadi peserta, dibuktikan dengan fotokopi KTP Kabupaten Polewali Mandar yang dilegalisir oleh Dukcapil Polewali Mandar. Jadi ketika ada peserta yang membutuhkan di luar bisa, tapi dengan catatan KTP, fotokopi KTP, KK dan sebagainya itu dilegalisir oleh Dukcapil Polewali Mandar. Jangan Dukcapil yang di sana, berarti bukan berkata di sini. Inilah yang perlu kita pahami dan hati-hati dalam memberikan, karena insya Allah kita akan screening juga yang panitra yang akan mengambil berkas. Jadi kami juga ini akan berhati-hati dalam menyeleksi dokumen-dokumen yang bapak-bapak semua akan masukkan ke kami. Yang jelasnya pendaftaran dimulai tanggal 1 Maret sampai dengan 12 Maret 2001 pada hari dan jam kerja di Sekretariat Panitra pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Persoalan nanti ada ketentuan lewat dari itu nanti kita bicarakan beserta oleh Kepala Seksi Bimas Islam. Terakhir masalah ketentuan kitab dan teknis lomba, saya rasa ini enggak. Ini sudah dipahami semua ya, masalah etika ini. Saya kira itu cukup memberikan pengantar untuk kita diskusi apa-apa yang perlu kita diskusikan dan bicarakan terkait dengan ketentuan-ketentuan pokok peserta dalam STIH dan etika ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.